calon gembala dan semua calon-calon yang ada dengan taat dan ikut akan itu sepertinya baik, sehingga semua di sini patuh dan taat ikut. Itu hal yang luar biasa. Memang tidak mudah untuk mentaati dan mengikuti semuanya. Memang daging itu lemah tapi roh penurut. Jadi tidak biasa. Umat Gidi semua apa itu harus begini begitu, tapi kita 3 tahun kepemimpinan kami, Tuhan kasih visi adalah semua umat Gidi kembali kepada kitab dari BPP turun, kemudian Klasis Sport Mumbai 26 jemaat harus kembali kepada Alkitab. Semua orang baca Kejadian sampai Wahyu habis. Saya tidak tahu jemaat Alkitab sudah selesai belum. Kalau belum, merasa kita berhutang, berdosa sih belum, tapi merasa berhutang dan mulai baca lagi. Jemaat Tuhan yang dimana saya gembalakan, ada beberapa orang bersaksi. Saya pikir mereka dapat uang atau dapat apa, mungkin Tuhan tolong dalam kecelakaan motor. Ternyata kami mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Mereka bukan sekolah Alkitab, mereka hanya mahasiswa latar belakang mabuk, tapi mereka taat baca Alkitab selesai. Jadi dengan demikian kita semuanya kita kembali kepada Alkitab. Jadi terima kasih. Hari ini waktu kita gunakan secara singkat mungkin agar semua tujuan dan maksud hari ini bisa terwujud, terrealisasi, sehingga hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan tentunya dari jemaat, mereka bekerja secara leluasa, tidak ada tekanan, tidak ada tunduhan dari hati bahwa aturan begini tapi kok begitu. Tapi dengan adanya ini, sehingga mereka melayani secara leluasa, secara bebas dan tidak merasa melanggar, tidak merasa dilanggar, semuanya jalan baik. Puji Tuhan, kita membaca satu kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam surat Paulus, yaitu di 1 Petrus, dalam surat 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Walaupun kita belajar hanya beberapa ayat, tetapi satu perikop ini kita baca secara lengkap, sehingga kita memahami, menangkap apa maksud penulis, tujuannya apa, kita bisa tangkap. Kalau sudah menemukan alamat yang pas, kita bagi berdiri menghormati firman Tuhan. Duduk juga menghormati, cuman ya kita mungkin itu jadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian berbahagialah bagi kita yang Allah. Kenapa tema itu saya ambil? Pada tema ini sudah lengkap, tapi saya tambahkan di belakang sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena kita sendiri lihat, rasakan dan bisa
Sangat berbeda jauh zaman canggih, zaman modernisasi. Itu dipanggil sendiri atau Tuhan yang panggil? Kalau seperti tadi itu siapa yang panggil? Panggil sendiri. Panggil sendiri, paksa saja dia hamba untuk cari sesuatu yang sini, cari keuntungan. Tidak boleh hamba Tuhan atas nama jemaat, atas nama pelayanan, tidak boleh mencari keuntungan. Allah menguntungkan tiap bab, menguntungkan kita banyak hal. Kesehatan terutama, men. Nafas itu paling mahal. Allah menguntungkan kesehatan, kekuatan itu luar biasa. Yang lain-lain itu ikut. Kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada puji Tuhan. Tapi kalau kita utamakan itu ketiga, makan enak, minum enak, semuanya serba enak. Tiba-tiba ada tamu tidak diundang masuk, akhirnya terbalik tapi di rumah sakit, oksigen pasang, habis, selesai. Jadi cinta dan kecantikan apapun meraih sesuatu mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan kegiatan, mencari untuk ketidakjujuran akibatnya fatal. Walaupun Tuhan akan hakimi, tapi penghakiman sedang dimulai. Finish dengan itulah sebabnya kita melayani Tuhan, bukan mencari keuntungan, tetapi mengabdi. Dua orang ini orang hebat luar biasa. Sudah sakit, sudah begini, tapi tetap melayani Tuhan itu luar biasa. Kita tepuk tangan nih, kita punya orang tua, punya orang luar biasa, luar biasa. Kita dukung terus kepada mereka supaya mereka setia melayani, sehingga hidup mereka habiskan dalam pelayanan. Sudah bertahun-tahun kita melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, setia luar biasa, tapi kesalahan satu, itu semua akan luntur ketika itu. Nilai setiap hal yang kami kerjakan bersama-sama dengan jemaat dan majelis, dan juga unsur-unsur bidang-bidang dasar gereja ini. Baik, itu yang saya perlu jelaskan untuk kita ketahui. Baik, saya akan membacakan surat keputusan Badan Pekerja Basis. Surat keputusan Badan 03-SK-BPKPN /Gigi/2021 tentang pelantikan gembala dan wakil gembala Jemaat Althea periode pelayanan 2021 sampai 2024, menimbang dan seterusnya Jemaat Althea di Paspok Umbai yang nama-namanya disebutkan di bawah ini menjadi gembala dan wakil gembala Jemaat Althea periode pelayanan 2021 sampai 2024. 1. Pendeta Yan Peter Marius Koirewa sebagai gembala. 2. Pendeta Moses Tibotai STH sebagai wakil gembala. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka Badan Pekerja Kelas Umbai menggunakan haknya untuk meninjau dan memperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 Maret 2021, Badan Pekerja Kelas Umbai, Ketua Pendeta Yusman Kogoya STH, Sekretaris Evangelis Julius Wea ST, Sekretaris 2. Billy Graham Koirewa sebagai wakil sekretaris atau sekretaris 2. 3. Jeffrey Rumayomi SKP MAP Bendahara 1 Bendahara. 4. Edi Kobak SE wakil bendahara atau bendahara 2. Kepada nama-nama yang sudah disebutkan untuk maju ke depan, dan kepada Bapak Ketua Kelas Umbai untuk mendoakan atau melantik Badan Pekerja Jemaat Althea. Bukan kelas itu punya domba-domba, bukan jemaat, tapi Tuhan punya domba-domba yang Ia titik, dan kita yang bertanggung jawab dan membuat hijau. Maka itu sudah dibawa
menghadap ke jemaat, bahwa itu secara sah karena sudah didoakan. Dari itu juga secara otomatis menerima domba-domba mereka bertanggung jawab pikul beban, dan jemaat mereka juga bertanggung jawab pikul beban untuk memperhatikan, mendukung dalam hal doa finansial, bahkan semuanya mereka harus tanggung jawab. Maka itu tadi kami sudah sepakat dengan calon gembala dan juga wakil. Kami sudah diskusi, akhirnya bahwa mereka taat kelasis pakai buku merah itu kita lakukan. Nanti konferensi di Tolikara, BPL Tolikara, baru kita akan pegang yang mana cara metode yang baku yang harus kita pakai buku merah bicara atau payung larkin tulis menghadap ke jemaat. Itu harus melalui keputusan dari BPP, dan itu BPL di Tolikara Tanggime akan putuskan beberapa bulan ke depan. Itulah sebabnya kami sudah jalan, masa kerja 3 tahun sudah habis, dan itu yang kami gunakan hari ini. Jadi kami akan melantik menghadap ke sini. Sesudah kami lantik dan doakan, sesudah itu kami akan menghadap ke jemaat. Berarti sudah didoakan, sudah sah, maka terima jemaat mereka begitu. Baru nanti kita serahkan SK. SK itu tujuannya adalah batas akhirnya kapan, memilih kepengurusannya kapan. Dulu tidak ada, karena memang orang tua kita dan mereka tidak bisa untuk buat banyak, hanya mereka pegang Injil. Jadi kita tidak bisa untuk salahkan, tidak bisa. Memang itulah orang tua kita pegang gigi. Jadi kita yang sudah tahu aturan. Sekarang kami keluarkan adalah hanya gembala dan wakil. Kemudian bendahara dengan sekretaris dan bendahara adalah ada jeda. Jadi beliau punya masa kerja adalah 2 tahun. Nanti sesudah itu dirasakan, dinilai jemaat itu baik, lanjut aturan Gereja Injil Indonesia pegang. Jadi mungkin itu sedikit saya sampaikan. Kemudian pertanyaan saya di sini hanya gembala dan wakil. Allah Maha Besar Pencipta langit dan bumi, Allah yang merancang suatu panggilan dan pelayanan. Semua orang memandang, menilai, dan Allah juga menilai di surga bahwa kami manusia yang termasuk kami berdiri di sini, kami sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan besar, khususnya penggembalaan. Kami orang berdosa, kami selalu melanggar perintah-perintah Tuhan dan melawan kehendak-Mu. Kami banyak mengikuti keinginan-keinginan daging daripada keinginan Roh Kudus. Tetapi Allah sudah klaimkan dirinya bahwa siapapun dia, latar belakang bagaimanapun dia, perjalanan bagaimanapun dia, pendidikan bagaimanapun dia, kalau aku yang sudah kontrak perjanjian membawa mereka kepada air yang tenang, rumput yang hijau, mereka sendiri
tidak mampu. Itulah sebabnya kami sertakan kedua hamba bersama sekretaris dan bendahara 1 dan 2. Kami letakkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Menuntun kalian ke bawah kepada air yang tenang, rumput dan hijau, dan siap mempertaruhkan hidup mati hidup kami siap. Itu bisa terjadi dari pemerintah siapapun, mereka akan cek surat SK mana. Maka ini sangat penting, walaupun selain kertas, tapi ini dasar hukum yang kuat, dan ini untuk gereja gigi supaya ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan SK saya serahkan Bapak Gembala dan Bapak Gembala supaya ini digunakan dan Tuhan bersama kalian. Kami serahkan dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami serahkan. Wah. Mulai.